Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita berjumpa lagi dalam kesempatan yang baik ini. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah, taufik, inayah dan maunah pada kita. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, kemarin kita bicara tentang kemungkinan orang itu berbuat salah. Dan para ulama mengatakan ini sebuah kepastian. Jadi yang pasti orang itu pasti diyakinkan betul para ulama pernah berbuat salah. Tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini sama sekali tidak pernah melakukan kesalahan. Sehingga dikatakan orang itu ada dalam posisi khata'. Kullu bani Adam khata'un. Semua orang itu ada di dalam kesalahan. Wa khairul khata'in itu ucapan Nabi. Sebaik-baik orang yang pernah bersalah itu adalah at-tawwabin, orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang betul-betul mau menyadari kesalahannya dan kemudian tidak mau mengulangi berbuat salah, dan pada akhirnya menjadi orang yang lebih baik dari waktu ke waktu. Ini orang yang terbaik. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini kita bicara tentang bagaimana seharusnya kita bertaubat. Ada istilah yang populer di kalangan para ulama dan kita kenal yang disebut dengan taubatan nasuha. Taubat yang disifati dengan nasuha. Nah, jadi ini istilah yang perlu kita pahami untuk kita jadikan sebagai pijakan. Para jamaah yang dirahmati Allah, taubat kata para ulama merupakan bagian penting, bagian yang jangan sampai diabaikan dalam perjalanan hidup kita, karena setiap anak manusia setelah dirinya mengembara untuk menelusuri jalan terjal menuju puncak pengembaraannya, itu selalu mungkin untuk berbuat salah. Dikatakan oleh para ulama, tidak seorang pun anak manusia yang di dalam perjalanan hidupnya itu tidak pernah khilaf, tidak pernah berbuat salah, tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Apapun yang menyebabkan orang itu berbuat dosa, kita tidak usah membahas secara rinci, tetapi sebagai akibat dari serangkaian sebab yang kita miliki, maka kita pun pasti pernah berbuat salah. Oleh karenanya kita harus mau kembali ke titik nol. Ini istilah yang digunakan oleh para motivator, para mubalik, para penceramah. Agar apa? Agar kita mendapatkan kembali kesucian kita setelah melakukan berbagai macam kesalahan dalam semua bentuk perilaku kita. Kita harus benar-benar mau bertaubat untuk mendapatkan apa? Maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu cara untuk bertaubat itu yang disebut dengan taubatan nasuha. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kata taubatan nasuha itu sering kita dengar. Dan oleh para ulama disebut sebagai taubat yang tertinggi nilainya, taubat yang dilakukan oleh orang ketika orang itu mencapai puncak kesempurnaan taubatnya. Nah, taubat yang seperti ini dikatakan oleh para ulama dengan metafor seperti pekerjaan menjahit. Metafornya begini, ketika orang itu berbuat tidak baik, berbuat maksiat, berbuat sesuatu yang salah, itu diumpamakan dia itu telah melakukan tindakan yang mengakibatkan kain itu robek. Nah, kalau kain itu kita anggap sebagai agama,
maka orang yang berbuat maksiat itu telah merobek agamanya. Nah, ketika kita bicara akhlak, akhlak kita itu terlukai, tergores, teriris, rusak secara perlahan ketika kita itu melakukan tindakan yang berseberangan dengan panduan di dalam berakhlak. Jadi satu contoh yang paling mudah itu. Ketika kita itu berbohong, maka sebenarnya kita telah merobek pakaian kita yang disebut kejujuran. Kejujuran kita terobek oleh kebohongan kita. Ketika kita curang, itu telah merobek sesuatu yang seharusnya kita lakukan di dalam melakukan tindakan yang kita sebut sebagai tindakan fair. Ketidakcurangan itu kan merupakan tindakan yang ideal. Nah, begitu kita curang, itu berarti kita sudah merobek pakaian yang kita pakai, yaitu tindakan kita yang kita lakukan dengan fair, dengan jujur, dengan tidak curang. Dan ketika kita bertaubat dari ketidakjujuran itu, diibaratkan oleh para ulama, kita sedang menambal atau menjahit kembali pakaian kita yang rusak atau robek itu. Ambil contoh yang paling mudah lagi itu. Jadi ketika kita itu melakukan tindakan yang tidak baik dalam wilayah yang paling kecil lah di masyarakat itu ya, kita menyakiti hati orang. Padahal seharusnya kita kan tidak boleh menyakiti hati orang. Berkata baik, melakukan tindakan yang baik, orang itu nyaman dengan diri kita ketika berinteraksi dengan diri kita. Nah, begitu kita itu melukai hati orang, kita itu dikatakan telah merobek pakaian yang seharusnya kita pakai berupa kelembutan, kesopanan, kesantunan kita di dalam bergaul dengan orang lain. Nah, disinilah kemudian ketika kita kembali menjadi santun, menjadi lembut, menjadi orang yang tidak menyakiti hati, kita dikatakan telah menjahit kembali pakaian yang telah robek itu. Nah, kalau robek itu terkait dengan hubungan kita dengan sesama manusia, maka sekali lagi saya sampaikan dengan bahasa yang sederhana. Kita ini harus menambah sesuatu yang terkait dengan robeknya pakaian yang ada pada diri manusia itu. Nah, para mubalek mengibaratkan sebuah luka yang terjadi karena paku yang menancap. Ketika kita itu memaku papan apapun, maka papan yang kita paku itu akan terlukai oleh paku yang kita pakukan. Kita pukul dengan martil untuk masuk ke ruang yang semula tidak terbuka. Nah, begitu kita cabut paku itu, maka ada bekas luka. Nah, bekas luka itu yang kemudian harus kita tambal dengan cara taubatan nasuha, dengan penambalan yang sempurna. Jadi diibaratkan orang yang bertaubat dengan konsep taubatan nasuha itu adalah menambal pakaian yang robek dengan tambalan yang sempurna, sesempurna mungkin. Meskipun kesempurnaan itu hanya milik Allah, tetapi yang terpenting adalah upaya kita untuk menyempurnakan tindakan yang bisa kita lakukan. Ya, seperti orang bicara khusyuk, katanya orang itu tidak akan mungkin 100% khusyuk di dalam sholat. Ya, mungkin saja seperti itu, tetapi upaya untuk khusyuk itu tetap harus kita lakukan. Dalam konsep-konsep yang terkait dengan dunia tasawuf, kita diminta untuk menuju insan kamil, manusia sempurna. Tapi manusia paripurna itu kan tidak akan mungkin kita capai. Tapi ketidakmungkinan itu jangan sampai mengakibatkan kita tidak mau berupaya untuk menuju ke sana. Kita harus punya upaya optimal untuk menjadi manusia yang sesempurna mungkin. Meskipun pada akhirnya kita tidak akan menjadi manusia sempurna. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, taubat nasuha itu dalam kajian akhlak, apalagi kalau kita mengkaji dalam kajian tasawuf yang dulu pernah saya sampaikan dalam kesempatan yang lain, itu adalah taubat yang dikatakan taubatnya orang yang sudah mencapai puncak kesempurnaan di dalam bertaubat, yang dilaksanakan atau dilakukan orang itu seoptimal mungkin, selaras dengan kemampuan optimal mereka. Nah, taubat yang seperti ini seperti dikatakan oleh para ulama sebagai perbuatan menambal sesuatu yang rusak.
Sehingga ketika tambalan itu tertambal dengan baik, insya Allah kerusakan itu akan menjadi tidak terlihat rusak lagi. Nah, di antara perintah Allah kepada kita hambanya adalah perintah untuk taubat. Dan taubat inilah sesuatu yang ditunjukkan oleh Allah sebagai sarana agar kita bisa memperbaiki diri atas apa yang pernah kita lakukan. Kalau kita pernah berbuat dosa, pernah berbuat maksiat, pernah berbuat sesuatu yang salah, apa yang telah kita perbuat itu harus kita perbaiki dengan taubat itu. Artinya kesadaran kita untuk melakukan tindakan yang disebut taubat itu harus mulai dari keinginan kita untuk memahami, menyadari, dan mengakui kesalahan kita, untuk kemudian tidak mau mengulangi kesalahan yang pernah kita lakukan, dan pada akhirnya kita menjadi orang yang tidak pernah berbuat salah seperti apa yang pernah kita lakukan. Nah, itu konsep yang paling mudah. Nah, di dalam Al-Quran, firman Allah yang sering kali dibacakan oleh para kiai, para mubalik, para ulama, para khotib, para ustadz, itu adalah ayat yang terdapat di dalam surah At-Tahrim ayat 8. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Dan kalau diterjemahkan dengan bahasa yang sederhana, ayat ini adalah ayat yang memanggil. Siapa yang dipanggil? Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Yang memanggil siapa? Allah. Allah memanggil kepada semua orang yang beriman, wahai semua orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada siapa? Kepada Allah, dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya, taubat yang semurni-murninya, taubat yang setepat-tepatnya. Itu yang diminta oleh Allah. Oleh karenanya, kalau kita bicara tentang taubatan nasuha, kita menyadari bahwa taubat itu adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah yang sangat bernilai, yang memiliki banyak keutamaan. Nah, kalau kita kaitkan dengan istilah nasuha, kita perlu memahami apa yang disebut taubatan nasuha yang oleh Allah dinyatakan di dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita coba untuk kita urai. Nah, di dalam kajian akhlak, dan nanti kalau kita sempat membaca buku-buku tasawuf, ada beberapa hal yang dijelaskan oleh para ulama terkait dengan taubatan nasuha ini. Yang pertama, makna taubatan nasuha itu adalah taubat yang murni, yang kita lakukan dengan ikhlas, yang kita lakukan dengan sejujur-jujurnya. Kalau orang mengatakan saya bertaubat dengan taubatan nasuha, itu artinya orang-orang itu murni bertaubat dan kemurniannya tidak bercampur dengan sesuatu yang membuat taubatnya itu terkontaminasi, terkotori oleh niat-niat selain hanya untuk bertaubat karena Allah dan untuk Allah. Nah, taubat itu adalah taubat dari apa? Dari perbuatan yang tidak baik. Menuju apa? Untuk apa? Untuk menjadi lebih baik. Dan pada saatnya kita itu seolah-olah keluar dari air comberan menuju kolam yang bersih. Nah, kalau kita ibaratkan sebuah gelas yang terisi air yang kotor, itu harus kita bersihkan airnya dan juga gelasnya. Ketika yang kita bersihkan ya airnya, gelas yang masih ada bekas kotoran itu, ketika diisi tetap akan menjadikan gelas itu memuat air yang kotor karena ada kotoran yang bisa mengotori air yang kita isikan di dalam gelas itu. Nah, orang yang bertaubat dengan konsep taubatan nasuha, ketika dia itu kita ibaratkan sebuah gelas, dia harus dicuci sampai kotoran yang melekat pada gelas itu menjadi tidak ada sama sekali. Lalu ketika mengisi dengan air yang bersih, yakinkan bahwa air yang diisi itu adalah air yang bersih, sehingga air yang ada di dalam gelas itu tidak terkontaminasi, tidak tercampuri oleh kotoran yang melekat pada gelas itu. Nah, manusia itu adalah manusia yang selalu bisa berbuat salah. Nah, kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan itu harus dibersihkan dulu sampai sebersih-bersihnya. Lalu baru diisi dengan kebaikan-kebaikan yang membuat orang itu menjadi orang yang bersih hatinya, dan amalnya menjadi amal yang diterima oleh Allah karena dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Nah, itu orang yang disebut
bertaubat dengan taubatan nasuha. Nah, orang yang masuk dalam konsep taubatan nasuha itu adalah orang yang bertaubat dengan semurni-murninya, seikhlas-ikhlasnya, dan dia betul-betul jujur dalam taubatnya, tidak ada kebohongan sedikit pun di dalam hatinya. Dia curahkan semua kekuatannya untuk menyesali perbuatan-perbuatan salah yang pernah dia lakukan, tidak mau mengulangi sama sekali perbuatan salah yang pernah dia lakukan, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang baik untuk bisa mengisi, menambal, dan menyempurnakan pribadinya karena dia telah pernah berbuat salah. Nah, di dalam kaitannya dengan ini misalnya kalau kita kaji dalam kajian tafsirnya Ibnu Katsir misalnya mengatakan, apa yang disebut taubatan nasuha di dalam kitab tafsirnya pada juz 4 halaman 191, Ibnu Katsir mengatakan taubatan nasuha itu disebut ai taubatan shadiqatan jazimatan tamhu ma qablaha minas sayyi'at. Taubat nasuha itu adalah taubat yang jujur, yang didasari tekad yang kuat, yang pada saatnya akan menghapus kejelekan-kejelekan yang pernah dilakukan orang itu di masa silam. Kemudian dikatakan wa talummu sya'asat taibi wa tajma'uhu wa takuffuhu amma kana yata'atahu minad danaat. Ya. Yang dikatakan oleh Ibnu Katsir menghimpun, ya, taubat itu menghimpun dan mengentaskan pelakunya dari segala macam kehinaan. Jadi semua kehinaan itu kemudian terentaskan karena apa? Karena orang itu melakukan tindakan yang sejujur-jujurnya, seikhlas-ikhlasnya, dengan tekad yang kuat untuk menghapus semua bentuk kejelekan di masa silam, dan pada saatnya dia menjadi orang yang bisa menghimpun kebaikan karena semua keburukannya itu lenyap dikarenakan dia telah melakukan tindakan untuk melenyapkan segala macam keburukan yang dia lakukan. Nah, bahkan ketika menjelaskan ayat-ayat seperti itu, ayat yang terdapat di dalam surah At-Tahrim ayat 8, misalnya kita kutip Imam As-Suyuti misalnya. Imam As-Suyuti itu menjelaskan di dalam kitab Tafsir Jalalain dengan kata-kata taubat nasuha itu adalah shadiqatun bi alla yu'ada ila dzanbi wa la yuradal audu ilaihi. Taubat yang jujur. Ya, dikatakan taubatun shadiqah, taubat yang jujur. Apa taubat yang jujur itu? Yaitu orang yang melakukannya itu tidak melakukan kembali perbuatan dosa yang kemudian sama sekali tidak ada keinginan atau maksud untuk mengulangi perbuatan dosanya itu sekecil apapun. Kemudian dijelaskan juga oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Madarijus Salikin pada juz 1 halaman 309 sampai 310 dengan kata-kata begini. Fannushu fit taubati wal ibadati wal masyurati tahlisuha min kulli ghisyin wa naqsin wa fasad wa iqawa ala akmalil wujuh. Kalau kita bicara an-nushu di dalam taubat, ya, di taubatan nasuha itu dikatakan ibadah dan nasihat. An-nushu dalam ibadah itu adalah ibadah dan nasihat. Kalau kita bicara tentang ibadah dan nasihat, artinya kalau taubat itu terkait dengan persoalan ibadah dan nasihat, artinya memurnikan ibadah dan nasihat itu dari semua kotoran, kekurangan, dan kerusakan. Nah, seseorang yang bertaubat dengan taubatan nasuha ketika beribadah dan bermuamalah, orang itu dikatakan telah melaksanakan semua tindakannya itu dalam bentuk yang paling sempurna. Dan kesempurnaan itu terjadi sebagai akibat dari tekad mereka untuk tidak mengulangi kesalahan yang pernah dia lakukan dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang sebaliknya, itu tindakan-tindakan yang baik. Nah, taubatan nasuha yang seperti inilah yang akan dirasakan pengaruhnya oleh semua orang yang melakukannya, yang orang-orang lain pun juga akan merasakan kebaikan-kebaikan yang datang dari orang yang melakukan taubatan nasuha.
Sehingga orang yang bertaubat dengan konsep taubatan nasuha itu, dia akan memancarkan cahaya, dan cahaya itu dirasakan oleh orang lain, dan pada saatnya orang lain pun akan mendoakan kebaikan untuknya. Karena apa? Ada cahaya yang menerangi orang lain, yang kemudian orang lain itu merasa ada sesuatu yang baik pada diri orang yang bertaubat itu ketika berinteraksi dengan orang itu. Jadi dalam interaksi antara orang yang bertaubat dengan orang lain itu akan merasakan pancaran kebaikan dari orang yang bertaubat itu, karena orang yang bertaubat dengan konsep taubatan nasuha itu telah melenyapkan semua macam keburukan, segala macam keburukan yang ada pada dirinya, tidak hanya dalam wilayah perilaku yang tampak atau kasat mata, tetapi juga sesuatu yang terpendam di dalam hatinya, sehingga pancaran setiap tindakannya termasuk ucapannya itu menjadi pancaran yang indah, yang menenteramkan, yang menyenangkan, dan membuat orang itu menjadi damai. Dan pada saatnya orang-orang lain pun akan mendoakan pada orang itu dengan doa yang baik. Ini ilustrasi yang bisa kita baca di dalam kitab tasawuf. Salah satunya adalah yang pernah saya baca di dalam kitab Madarijus Salikin. Bahkan ketika kita baca dalam kitab tafsir, ulama-ulama itu menjelaskan dengan penjelasan yang mirip-mirip saja. Al-Alusi misalnya di dalam kitab Ruhul Ma'ani juz 28 halaman 158 mengatakan, wajuwiza ayyurada taubatun tansohun nasa ay tat'auhum ila mitliha liduhuri athariha fi sahibiha wasti'malil jiddi wal azimati fil amali bi muqtadayatiha. Nah, kalau dibahasakan dengan terjemahan yang sederhana, Al-Alusi mengatakan bahwa taubat nasuha boleh juga dimaknai dengan taubat yang mendatangkan doa dari manusia. Artinya, manusia atau orang lain mendoakannya untuk bertaubat, sehingga tampaklah pengaruh taubat tersebut bagi para pelakunya. Pelakunya pun mencurahkan kesungguhan dan tekad untuk melaksanakan konsekuensi dari taubatnya itu dengan melakukan tindakan yang tidak bermuatan buruk dan selalu bermuatan baik. Artinya kalau orang itu bertaubat nasuha, bekas-bekas keburukannya itu hilang. Yang ada adalah kebaikan-kebaikan yang memancar, dan orang lain pun akan merasakan pancaran kebaikannya itu. Nah, ini makna yang pertama. Kemudian ketika kita kaji lebih lanjut, apa makna selanjutnya dari konsep taubatan nasuha ketika kita kaji lebih dalam? Kalau tadi saya sampaikan taubat nasuha itu taubat yang murni, taubat yang kita lakukan dengan sejujur-jujurnya. Maka yang kedua, para ulama mengatakan taubatan nasuha itu adalah taubat yang berisi kegiatan atau tindakan aktivitas untuk memperbaiki kerusakan. Kerusakan dalam hal apa? Kerusakan utamanya dalam persoalan yang terkait dengan persoalan-persoalan agama, persoalan keagamaan. Dan inilah yang kemudian berakibat pada manusia yang melakukannya dan orang-orang yang berinteraksi dengannya. Jadi taubat yang dengan cara memperbaiki kerusakan dalam agama, karena orang itu pernah berbuat sesuatu yang tidak baik atau berbuat sesuatu yang disebut maksiat. Jadi kalau orang itu pernah berbuat maksiat, orang itu harus mau melakukan perbaikan. Perbaikannya apa? Perbaikannya adalah kerusakan di dalam beragama, dan kerusakan yang paling jelas itu adalah kerusakan yang terkait dengan akhlaknya. Yang semula baik menjadi buruk akhlaknya, dan itu yang harus kita perbaiki. Nah, di sini misalnya Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari juz 1 halaman 321 mengatakan, wa aslun nasihati ma'khudatun min nasahar rajulu taubahu idza khatahu bil munsih. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang asal kata taubat nasuha, dikatakan makna asal dari nasihat itu diambil atau terambil dari seseorang yang menjahit pakaiannya ketika dia menyulam pakaiannya dengan jarum. Jadi kalau ketika kita itu mengibaratkan taubatan nasuha itu seperti orang yang menjahit pakaian, orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha itu adalah orang yang dikatakan oleh Al-Aini sebagai orang yang tengah menjahit pakaiannya yang pernah rusak atau ada bekas kerusakan. Nah, ketika dia itu menyelam pakaiannya atau menjahitnya dengan jarum, itulah sesungguhnya
apa yang dilakukan oleh orang yang memperbaiki kerusakan akhlaknya ketika dia melakukan tindakan yang tidak baik. Dan taubat nasuha itu harus dimulai dari situ. Kemudian dia lanjutkan begini di dalam kitabnya Umdatul Qari itu. Wa minhu at-taubatan nasuh ka'anna dzanba yumazzikud dina wa taubata tuhituhu. Dari kata nasihat tersebut muncullah istilah taubatan nasuha, seakan-akan dosa atau maksiat itu telah merubah agamanya atau agama seorang yang melakukan tindakan-tindakan maksiat itu. Dan taubatlah yang bisa menjahit kembali robekan itu. Jadi taubat itulah yang akan bisa memperbaiki pakaian yang robek itu. Di dalam kitab tafsir misalnya Al-Qurtubi di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran juz 18 halaman 199 mengatakan wa qila hiya ma'khudatun minan nasaha wa hiya al-khiyatah wa fi ahdiha minha wajhan auduma li annaha taubatan qad ahkamat ta'atahu wa awsaqatha kama yuhkimul khiyatut tauba bi hiyatatihi wa yuwathiquhu. Dikatakan sebagai taubatan nasuha itu ketika diambil dari an-nasahah, yaitu jahitan. Berdasarkan asal kata tersebut terdapat dua sisi makna dari taubat nasuha. Yang pertama, karena taubat tersebut telah memperbaiki ketaatan dan menguatkannya. Jadi diperbaikilah ketaatan kita kepada Allah dan kita punya kekuatan untuk taat pada Allah. Sebagaimana jahitan yang memperbaiki pakaian dan menguatkannya. Jadi kalau kita itu menjahit pakaian dalam rangka untuk memperbaiki pakaian, itu sekaligus kita kuatkan pakaian yang kita jahit, itu yang disebut taubatan nasuha. Seperti itu gambarannya. Jadi misalnya kita itu punya pakaian yang lepas, kancing baju kita misalnya, kancing bajunya lepas, kancing pakaian itu lepas. Nah ketika kita memperbaiki jangan tanggung-tanggung, pasang kembali kancing baju itu dengan cara yang baik, cara yang terbaik, memasangnya dengan cara pemasang yang lebih kuat dari cara masang yang lama yang pernah dilakukan orang atau kita lakukan. Nah, para jamaah yang berbahagia, berdasarkan makna-makna yang telah disampaikan oleh para ulama itu, maka pelaku taubatan nasuha itu digambarkan sebagai orang yang telah menyempurnakan taubatnya dan memperkuat taubatnya dengan melaksanakan berbagai macam amal kebaikan atau amal ketaatan. Karena orang yang bertaubat dengan konsep taubatan nasuha itu tidak hanya membuang kotoran, tapi mengisi dengan sesuatu yang bersih. Sebagaimana ketika kita umpamakan sebuah jahitan, di samping menjahit kembali, juga menyempurnakan jahitan itu sehingga jahitan itu lebih kuat dan lebih sempurna kerapiannya karena kita jahit dengan pola jahit yang lebih baik. Bahkan kemudian ketika orang menyebut taubatan nasuha, taubat itu dikatakan telah memperbaiki sekecil apapun lubang atau robekan di dalam akhlak manusianya itu, dan kemudian memperbaiki akhlaknya sehingga akhlaknya menjadi akhlak yang semakin sempurna. Taubat yang seperti itu dikatakan oleh Abu Ishaq di dalam kitab Umdatul Qari sebagai taubat yang mencapai puncak kesempurnaan taubat. Taubat ini adalah taubat yang seakan-akan dilakukan orang untuk menambah semua sesuatu yang harus ditambah sampai tambahan itu menjadi tambahan yang sempurna, seolah-olah kemudian apa yang pernah robek itu tidak akan terlihat kembali bekas robeknya karena kesempurnaan orang di dalam menjahit kembali robekan-robekan yang terjadi pada sebuah pakaian. Nah, ini yang kemudian dikatakan juga oleh Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa tindakan kedua di dalam bertaubat yang kemudian dikatakan oleh para ulama sebagai tindakan untuk memperbaiki apa yang tidak baik ketika orang itu pernah berbuat tidak baik, itu dengan kata-kata yang lebih indah lagi. Ketika yang pertama Imam Al-Qurtubi itu mengatakan dengan perkataan karena taubat yang disebut taubatan nasuha itu telah memperbaiki ketaatan dan menguatkan orang itu untuk menjadi orang yang baik, seperti jahitan yang memperbaiki pakaian dan menguatkannya. Kemudian yang kedua, Imam Al-Qurtubi mengatakan, sisi yang kedua dari taubat itu akan menjadi taubat yang lebih indah lagi, karena taubat nasuha itu
seolah-olah menjadi taubat yang mengumpulkan antara pelakunya dengan waliullah dan merekatkannya dengan rekatan yang sangat kuat. Seperti jahitan yang direkatkan, yang kemudian sebagai akibatnya jahitan itu merekatkan pakaian-pakaian yang dijahit dan menyambung sisi-sisi kain satu dengan sisi yang lainnya dengan sesempurna mungkin. Jadi kalau kita bicara tentang taubatan nasuha dalam wilayah keagamaan, seolah-olah ketika kita merusak agama kita dengan tindakan syirik, dengan tindakan yang tidak baik, dengan tindakan yang lebih tepat, dan tindakan yang tidak tepat, itu kita isi kembali dengan sikap tauhid yang benar, dan kemudian kita perbaiki akhlak kita dengan akhlak mahmudah, akhlak terpuji, sehingga robekan-robekan yang ada pada diri kita itu hilang sama sekali. Tauhidnya menjadi memancar di dalam diri orang, dan kemudian akhlaknya itu menunjukkan sesuatu yang jauh lebih sempurna dari akhlak yang pernah dia miliki sebelum dia melakukan perbuatan maksiat. Jadi kalau seseorang itu pernah bersikap syirik lalu melakukan tindakan yang baik, meskipun dia itu sudah sedikit syirik, lalu karena syiriknya itu kemudian dia itu lama-kelamaan menjadi tidak baik, karena akhlaknya itu terpengaruh oleh syiriknya, dia kembali untuk menjadi orang yang berakhlak baik, lebih baik dari akhlak yang pernah dia miliki, dan tauhidnya lebih kuat daripada sikap tauhid yang pernah dimiliki sebelum dia bersikap syirik. Jadi kalau dia itu pernah melakukan kesalahan di dalam berakidah dan dalam bermuamalah serta dalam beribadah, semua hal yang terkait dengan keburukannya di dalam bersikap tauhid itu akan kembali menjadi sesuatu yang lebih indah, lebih baik, lebih sempurna di dalam sikap tauhidnya, dan akhirnya akhlaknya menjadi semakin baik dan lebih baik dari apa yang pernah dia miliki. Itu orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha. Nah, kemudian yang terakhir para jamaah yang berbahagia, karena taubat nasuha itu adalah taubat yang betul-betul ditujukan untuk mendapatkan maghfirah dari Allah, maka ketika kita berhablum minallah, lekatkan diri kita hanya kepada Allah. Sehingga seorang yang bertaubat dengan konsep taubat nasuha itu, dia sadar betul bahwa hanya dengan mendekatkan diri kepada Allah, segala macam keburukannya ketika dia beribadah kepada Allah akan hilang. Karena apa? Yang dia lakukan hanya tindakan-tindakan yang bermuara pada pendekatan dirinya kepada Allah. Demikian juga di dalam bermuamalah. Orang yang melakukan taubat dengan taubatan nasuha di dalam bermuamalah itu seolah-olah dia sudah tidak lagi merindukan perbuatan-perbuatan yang salah sekecil apapun ketika bermuamalah, sehingga begitu dia bertaubat dengan taubatan nasuha, muamalahnya itu semakin baik dan jauh lebih baik daripada muamalah yang pernah dia lakukan ketika dia bermuamalah sebelum dia bertaubat. Sehingga orang lain pun akan heran, ada apa dengan orang ini? Nah, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang didambakan oleh orang lain. Sehingga orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha, akhlaknya tidak hanya memancar di dalam dirinya untuk kepentingan dirinya, tapi juga memancar pada orang lain. Ketika dia menjadi seorang suami, dia akan menjadi suami yang memancarkan akhlak yang terpuji, yang akan memberikan kontribusi positif pada istrinya. Ketika dia menjadi seorang istri, dia akan menjadi seorang istri yang memancarkan akhlak terpuji bagi suaminya, sehingga suaminya merasakan keindahan akhlak istrinya. Ketika menjadi orang tua, dia akan menjadi orang tua yang memancarkan akhlak terpuji bagi anak-anaknya, sehingga anak-anaknya pun merasa nyaman dan tenang karena pancaran akhlak terpuji dari orang tuanya. Sebaliknya ketika dia menjadi anak, dia akan memancarkan akhlak terpuji bagi orang tuanya, sehingga orang tuanya pun akan merasa nyaman, merasa tenang berinteraksi dengan anaknya, karena anaknya memiliki akhlak yang lebih terpuji daripada akhlak yang pernah dimiliki oleh anak itu sebelum dia bertaubat dengan taubatan nasuha. Mungkin akhlaknya sudah baik. Begitu dia itu berbuat salah, akhlaknya menjadi buruk. Ketika bertaubat, akhlaknya itu menjadi lebih baik daripada akhlak yang pernah dia miliki. Demikian juga ketika kita berinteraksi dengan masyarakat luas. Ketika seorang pemimpin itu bertaubat dengan taubatan nasuha, dia akan jadi pemimpin yang akan bisa memberikan kontribusi lebih positif pada rakyatnya,
Ketika rakyat yang bertaubat, dia akan menjadi rakyat yang betul-betul menjadi rakyat, akan memberikan kontribusi positif bagi pemimpinnya. Nah, interaksi pemimpin dan rakyat yang bertaubat dengan taubatan nasuha itu menjadi interaksi yang saling memancarkan keindahan, karena pancaran keindahan itu dari akhlak mahmudah, akhlak terpuji sebagai akibat dari taubatan nasuha yang dilakukan. Indah sekali. Kalau di negeri kita semuanya itu adalah orang-orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha, alangkah indahnya. Apa yang pernah terjadi di masa lalu tidak akan terulang lagi menjadi kejadian yang menyesakkan dada, yang memprihatinkan, tetapi akan menjadi kejadian yang serba indah dan betul-betul kita rasakan sebagai sesuatu yang bermanfaat. Karena apa? Kebaikan-kebaikan yang pernah dimiliki oleh bangsa kita itu menjadi kebaikan-kebaikan yang lebih berkualitas, sementara keburukan-keburukan yang pernah dimiliki hilang sirna sebagai akibat dari taubatan nasuha. Nah, inilah keindahan taubatan nasuha. Cuma pertanyaannya, mampukah kita melakukannya? Kalau mau kita jawab, kalau kita mau dan berani, insya Allah semua bisa kita lakukan. Yang penting ada nggak niat kita untuk bertaubat. Lalu ada nggak keberanian untuk melakukan tindakan itu dengan segala macam risiko yang harus kita tanggung, dan kemudian kemauan dan keberanian itu kita tunjukkan dalam perilaku sehari-hari, karena kita yakin bahwa hanya Allah yang kita tuju, karena setiap tindakan yang kita tujukan hanya untuk mendapatkan ridha Allah, itu akan kita lakukan dengan nyaman, dengan enak, tanpa beban, karena kita tidak akan melihat siapa yang ada di sekitar kita, karena yang kita inginkan bukan pujian dari orang. Ketika kita tidak dipuji, kita tetap berjalan apa adanya. Bahkan ketika kita dicela pun kita tidak akan resah dan gelisah, karena celaan-celaan terhadap kita ketika kita itu beribadah kepada Allah tidak akan pernah membuat kita surut untuk mau beribadah dengan ibadah yang berkualitas, termasuk ketika kita bermuamalah. Dan ketika kita bermuamalah itu niat kita hanya mendapatkan ridha Allah, maka muamalah yang terbaik yang kita lakukan tidak akan membuat kita surut meskipun ada celaan dari banyak orang, dan tanpa pujian dari seorang pun ketika kita menjadi orang baik ketika bermuamalah dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Keikhlasan di dalam beribadah itu akan membuat kita menjadi nyaman, tidak terbebani, karena yang kita tuju hanya satu, ridho Allah semata-mata, bukan ridho manusia. Inilah yang perlu kita camkan, kita renungkan, dan mari kita mencoba mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berbuat sesuatu karena Allah, dan ketika kita bertaubat, mari kita bertaubat dengan konsep taubatan nasuha, sehingga apa yang pernah terjadi pada diri kita yang buruk akan sirna, yang baik akan jadi lebih baik, lebih baik, dan lebih baik, sehingga kita akan menjadi orang yang akan mendapatkan kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.